Pentingnya memahami apakah itu tentang AKM yang akan dijadikan sebagai pengganti ujian nasional yang akan diberlakukan 2021. Kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan AKM yang akan dijadikan sebagai pengganti ujian nasional yang dilakukan di 2021 ini. Nah, ujian nasional telah diganti resmi menjadi asesmen nasional oleh keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Kemendikbud. Untuk pelaksanaan asesmen nasional ini akan dilakukan di tahun 2021. Tapi terlebih dahulu kita harus paham apa itu AN atau asesmen nasional. AN adalah asesmen yang dilakukan untuk pemetaan mutu pendidikan pada semua jenjang sekolah, mulai dari madrasah serta program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Setelah mengetahui apa itu AN, maka kita akan mencari tahu siapa saja yang berhak mengikuti AN. Jadi yang berhak mengikuti asesmen nasional itu adalah semua sekolah dengan responden, murid ataupun siswa, guru, dan kepala sekolah. Untuk itulah sekolah harus mampu mempersiapkan seluruh siswa untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimum ini. Meskipun pada pelaksanaannya nanti hanya 30 siswa dari tiap sekolah yang mengikuti AKM untuk jenjang sekolah dasar tentunya. Nah, asesmen akan dilakukan terhadap kelas 5 di tingkat SD, sedangkan untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK yang akan mengikuti AKM ini adalah kelas menengah ataupun kelas 2. Dalam asesmen nasional ini ada 3 instrumen yang sangat penting kita ketahui. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum. Artinya, penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Nah, dalam asesmen kompetensi minimum ini ada 2 kompetensi yang harus perlu diukur, yaitu siswa harus mampu menguasai kompetensi dalam bidang literasi membaca, literasi matematika atau numerasi. Dalam kompetensi literasi dan numerasi, siswa harus mampu mencapai kompetensi yang bernilai, yaitu mencakup keterampilan berpikir logis ataupun sistematis. Yang kedua, keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari. Dan yang terakhir, keterampilan memilih serta mengolah informasi. Nah, instrumen yang kedua adalah survei karakter, yang mana survei karakter ini akan mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berpikir sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berbhinneka tunggal ika global, bergotong royong, bernalar, mandiri, dan kreatif. Nah, yang ketiga adalah instrumen yang sangat penting di asesmen nasional ini adalah survei lingkungan belajar. Di survei lingkungan belajar maka akan berfokus pada iklim belajar dan iklim satuan pendidikan, termasuk juga dalam hal keamanan, kebinekaan, indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, dan pengembangan guru tentunya. Setelah kita memahami tentang instrumen, maka kita masuk kepada alokasi waktu asesmen nasional. Jadi di sini akan dijelaskan alokasi waktu pengadaan asesmen nasional ini, yaitu dilakukan selama 2 hari dengan rincian sebagai berikut. Untuk jenjang SD, maka disebutlah itu paket A yang akan digelar pada bulan Agustus 2021, yang mana tesnya ada 2 jenis, yaitu tes literasi dan numerasi. Di hari pertama, tes literasi ini membutuhkan waktu pengerjaan 75 menit dan survei karakternya nanti akan dibagi 20 menit. Sedangkan di hari kedua
tes numerasinya memerlukan waktu pengerjaan 75 menit dan survei lingkungan belajarnya 20 menit. Dan untuk jenjang SMP maupun SMA dan SMK, maka disebutlah itu paket B dan paket C yang akan dilaksanakan pada pekan pertama Maret 2021. Yang mana jenis tesnya hari pertama yaitu tes literasi yang membutuhkan waktu pengerjaan 90 menit dan survei karakter 30 menit. Sedangkan di hari kedua maka diadakan tes numerasi yaitu selama 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Demikianlah penjelasan tentang alokasi waktu asesmen nasional. Harapannya setelah dilakukan asesmen nasional maka akan terwujudlah yang menjadi tujuan asesmen nasional dilakukan sebagai pengganti ujian nasional. Adapun tujuan daripada dilaksanakannya asesmen nasional ini adalah 3 hal. Yang pertama, mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Yang kedua, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Dan yang ketiga, tujuan dari asesmen nasional ini adalah memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Demikianlah penjelasan singkat tentang pengenalan AKN sebagai pengganti ujian nasional yang akan diadakan 2021. Semoga ini bermanfaat dan akan sukses pengadaan AKM di 2021. Salam pendidikan dari guru-guru SMK Advent Batam.